Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Kalian sudah rapi? Coba bangun. Perhatikan di antara teman. Sudah rapi? Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu. Ibu minta satu orang maju di depan untuk kita sembahyang. Evelyn. Marilah Ibu Guru dan teman-temanku sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa ini secara ajaran terbaik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami aturkan kehadiran-Mu. Terima kasih atas berkat dan perlindungan. Engkau telah melindungi kami dari malam sampai pagi yang cerah ini. Di pagi yang cerah ini kami mulai kegiatan belajar mengajarkan. Ya Bapa, kami mohon utuslah Roh-Mu atas pikiran dan hidup kami masing-masing. Hanya itu doa dan permohonan kami, yang kami puji hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Dalam nama dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dinani. Statusnya? Sakit. Sakit. Baik, kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Amin. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Jadi hari ini materi kita tentang pengukuran. Materi kita tentang pengukuran. Orang pengen Cek dulu. teman. Kira-kira pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Masih ingat? Masih. Ada yang masih ingat? Masih. Oke, aku mau tanya ini. Pelajaran apa itu? Pengamatan kualitas dan kuantitatif. Ya, pengamatan kualitatif dan kuantitatif. Apa itu pengamatan kualitatif dan kuantitatif? Pengamatan kualitatif adalah sebuah pengamatan dengan menggunakan deskripsi kata-kata. Ya. Pengamatan kualitatif adalah pengamatan dengan menggunakan angka. Ya, pengamatan dengan menggunakan. Angka. Ada yang lain lagi? Ya. Pengamatan kualitatif adalah sebuah pengamatan dengan penggunaan deskripsi kata-kata. Contoh, ketika pemanasan air itu mulai mendidih, maka airnya tanda gelembung. Pengamatan kuantitatif adalah pengamatan dengan penggunaan angka. Contohnya, suhu air setelah 3 menit dipanaskan adalah contoh 70 derajat Celcius. Ya. Jadi, kalian masih ingat toh? Masih. Baik. Tepuk tangan untuk Osin dengan Evelyn. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang pengukuran. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan kegiatan pengukuran dengan berbagai alat ukur. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengkonversi Satuan. Oke. Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian pernah mengukur?
Pernah. Kalian ukur apa saja? Meja, garis, tinggi badan, lemari, dan jendela, sebagainya. Alat apa saja yang kalian ukur? meja, Ya, jenggal, sebagainya. ya, dan sebagainya. Oke. Alat dan bahan yang kalian sudah sebutkan tadi itu sudah masuk di dalam Pengukuran. Jadi pengukuran itu contohnya seperti kita mengukur meja, ya toh? Kita mengukur meja dengan panjangnya 15 cm, ya toh? Panjang 15 cm. Berarti panjang meja itu merupakan besaran. Sedangkan sentimeter merupakan Satuan. dan nilainya itu sama dengan 15. Nah, oleh karena itu di sini ada disiapkan, Ibu ada siapkan video pembelajaran, dan kita akan melakukan diskusi, percobaan dan mengerjakan LKPD. Untuk lebih jelas, Ibu akan tayangkan video. Kalian suka nonton? Suka. Oke. Ibu buka ya. Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 1, yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contoh, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk meminta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang berjual beli buah, misalnya buah duku? Bagaimana menentukan banyaknya duku secara akurat? Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukanlah kegiatan mengukur panjang meja. Contoh, Putri melakukan kegiatan mengukur panjang meja belajar dengan jengkal. Panjang meja 6 jengkal. Apa yang Putri bandingkan? Ya, jawabannya adalah panjang meja dengan jengkal. Panjang merupakan besaran, 6 merupakan nilai, dan jengkal merupakan satuan. Jadi, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Contoh lain, hasil kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. 1. Panjang meja 1 meter. 2. Massa beras 2 kg. 3. Waktu tempuh 10 menit. 4. Panjang lidi 5 jengkal. Kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Satuan baku merupakan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Contoh, meter, kilogram,
menit, Celsius, Kelvin, ampere, dan lain-lain. Satuan tabaku merupakan satuan yang hanya dipakai setempat. Hasil pengukuran satuan tabaku bisa berbeda antara satu orang dan lainnya. Contoh, hasta, depa, dan jengkal. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam besaran. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu 1. Besaran pokok, 2. Besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang memiliki nilai satuan yang sudah disepakati oleh para ahli fisika. Besaran pokok terdiri dari 7 macam yang sudah disahkan oleh Sistem Satuan Internasional atau SI. Berikut adalah 7 besaran pokok beserta satuannya. 1. Panjang, satuannya meter. 2. Massa, satuannya kilogram. 3. Waktu, satuannya sekon. 4. Suhu, satuannya Kelvin. 5. Buat arus, satuannya ampere. 6. Jumlah zat, satuannya mol. Dan yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Ada 3 besaran pokok yang akan kita pelajari. 1. Panjang, 2. Massa, dan 3. Waktu. Dalam Untuk menghitung satuan panjang dapat menggunakan tanggal konversi satuan panjang. Cara menggunakan tangga satuan panjang dari tangga paling atas ke paling bawah: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Mengubah satuan ke bawah, setiap turun satu tangga dikali 10. Mengubah satuan ke atas, setiap naik satu tangga dibagi 10. Contoh soal, 4,5 km sama dengan berapa meter? Dilihat dari tangga satuan, dari satuan kilometer ke meter turun 3 tingkat, sehingga dapat diperoleh 4,5 dikali 1000, hasilnya sama dengan 4.500 meter. Contoh kedua, 1 mm berapa sentimeter? Dilihat dari tangga satuan, dari milimeter ke sentimeter naik 1 tangga, sehingga diperoleh 1 dibagi 10, hasilnya 0,1 cm. Berikut adalah contoh dari alat ukur panjang. Yang kedua adalah massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan massa dalam standar internasional adalah kilogram. Misalnya, massa tubuhmu 52 kg. Massa seekor kelinci 3 kg. Massa sepasang bola 1 kg. Konversi satuan massa. Tangga konversi satuan massa dari tangga paling atas ke paling bawah: kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun satu tangga dikali 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Alat ukur massa disebut dengan neraca. Dan yang ketiga adalah waktu. Satuan waktu dalam standar internasional adalah sekon. Konversi satuan waktu: 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan
sekon. 1 jam sama dengan 3.600 sekon. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 abad sama dengan 100 tahun. Berikut adalah alat ukur waktu. Selain besaran pokok, yaitu besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah satuan besaran yang merupakan turunan dari besaran pokok. Contohnya, lewat perkalian atau pembagian dua besaran pokok dan lainnya. Berikut adalah besaran turunan dan contohnya. Nomor 1. Luas. Rumus L sama dengan P kali L, satuan meter persegi. 2. Volume. Rumus V sama dengan P kali L kali T, satuan meter kubik. 3. Kecepatan. Rumus V sama dengan S dibagi T, satuan meter per sekon. 4. Percepatan. Rumus A sama dengan V dibagi T, satuan meter per sekon pangkat 2. Massa jenis Rho sama dengan M dibagi V, satuan kilogram per meter kubik. Gaya. Rumus F sama dengan M dikali A, satuan Newton atau kilogram meter per sekon pangkat 2. Daya. Rumus P sama dengan W dibagi T, satuannya sama dengan watt atau kilogram meter kubik per sekon pangkat 2. Cukup sekian penjelasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak. Oke. Sudah nonton semua toh? Sudah. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Ukuran. Ukuran, apa lagi? Tangga. Konversi satuan. Pengukuran ada besaran pokok, besaran turunan, ya toh? Ya. Kira-kira setelah kalian nonton tadi, apakah semua sudah paham? Belum. Belum paham toh? Ya. Siapa yang belum paham? Silakan bertanya. Bagaimana cara mengkonversi satuan itu? Oh iya, bagaimana cara mengkonversi satuan? Ya, jadi cara mengkonversi satuan di sini ibu ada ambil salah satu contoh. Cara mengkonversi satuan panjang. Konversi satuan panjang. Jadi di sini ada anak tangga. Diberi panah turun dan panah naik. Anak tangga ini mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sudah? Sudah. Oke. Jadi kalau anak tangga turun, kali atau bagi? Kali. Oke, tepuk tangan dulu. Kalau anak tangga naik, anak panahnya naik. Bagi. Anak panah itu kalau naik berarti Bagi. Misalnya ibu ambil salah satu contoh di sini. 4,5 km sama dengan berapa meter? 4,5 km sama dengan berapa Meter. Nah, di sini kita perhatikan di anak tangga ini, mulai dari kilometer sampai dengan
Meter. Bawakan dari kilometer sampai di Meter. Kira-kira naik atau turun? Turun. Turunnya berapa tangga? 3. 1, 2, 3. Kali dengan berapa ini? 1000. Kali 1000. turun 1 tangga kali 10. turun 2 tangga kali 100. turun 3 tangga kali 1000. Jadi tadi 4,5 kilometer sama dengan berapa meter? Maka 4,5 kilometer ini dikali dengan 1000. dikali 1000 sama dengan 4500 meter. Ingat satuan ya? Ya. Ingat satuan. Bisa? Bisa. Bisa paham ini? Bisa. Sekarang ibu tanya kalian. Ibu tanya kalian. 5 desimeter. Ya, 5 desimeter sama dengan berapa sentimeter? 5 desimeter sama dengan berapa sentimeter? Sama dengan berapa ini? Dari desimeter ke sentimeter. Desimeternya di mana? Di sini toh? Ya. 10. Sama dengan 10. tepuk tangan dulu. Kalian sudah paham toh? Ya. Sekarang kalau sudah paham berarti ibu bagi LKPD. Ibu bagi lembar kerja peserta PD. Ibu bagi. Ya. Kita kerja di LKPD ini ada 2 percobaan. Alat dan bahannya ibu sudah bagikan. Ya toh? Ya. Alat dan bahan ibu sudah bagi. Di sini ada 2 percobaan. Yaitu percobaan yang pertama mengukur apa? Ya, percobaan yang pertama itu mengukur Tinggi badan. volume benda, dan yang kedua itu mengukur tinggi Badan. Oke. Sudah? Sudah. Oke, sekarang ikuti dengan langkah-langkah yang ada. Sesuai dengan petunjuk kerja yang ada itu, coba kita kerja. Mulai. Ambil kertas, kerja. Masing-masing kelompok kerja.
Sudah. Percobaan pertama sudah. Masuk ke percobaan yang kedua. Oke. Percobaan yang kedua itu menggunakan alat ukur meter. Menggunakan alat ukur meter itu satuan baku dan satuan tidak baku dipakai apa? Jengkal. Masing-masing kelompok ukur dia punya teman. Sudah. Mulai sudah. Percobaan pertama sudah toh? Sudah. Ayo bangun. Siapa yang duluan? Oke, lanjut yang lain lagi. Berapa ini? 130. 140. Sudah? Baterai tulos. Sembilan jengkal.
Sudah? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Sudah. Ini sudah tulis. Tulis jawab di bawahnya. Apakah hasil pengukurannya sama? Jawab di bawah. Cepat deh. Cepat. Baik. 2 menit lagi. 2 menit lagi, Bang. Sudah. Apakah hasil pengukurannya sama? Tidak. Tidak. Iya, tulis di situ.
Sudah? Ya. Ingat satuan ingat ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Tadi di materi itu sudah toh? Sudah. Materi video tadi itu sudah dijelaskan. Jadi tulis di simbol itu yang jelas. Tadi ukur tinggi itu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi tulis 9 jengkal atau 10 jengkal, tulis di situ. Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? 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 Oke, sekarang kita mulai. Baik, kita mulai. Sudah selesai? Sudah. Oke, kita mulai dengan kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengukuran. Percobaan pertama, melakukan pengukuran volume benda. Alat bahan yang digunakan adalah gelas ukur, air, dan batu. Pertanyaan pertama adalah berapa volume air sebelum diisi batu? Maka volume air sebelum diisi batu adalah 100 ml. Pertanyaan kedua, volume air setelah diisi batu? Maka volume air setelah diisi batu adalah 150 ml. Pertanyaan ketiga, hitunglah volume batu. Maka 150 dikurang 100 adalah 50 ml. Percobaan yang kedua, kami melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan alat satuan baku dan satuan tidak baku. Alat dan bahan yang digunakan adalah meter dan jengkal. Objek yang diukur manusia. Hasil pengamatan. Apakah hasil pengukuran sama? Hasil pengukuran atas nama Anggi. Perkiraan ukuran 8,5 jengkal. Hasil pengukuran 147 cm. Hasil pengukuran Lisa 10 jengkal. Hasil pengukuran 180 cm. Hasil pengukuran Marvin, perkiraan ukuran 9,5 jengkal. Hasil
hasil pengukuran 150 cm. Apakah hasil pengukurannya sama? Hasil pengukurannya tidak sama. Mengapa satuan jengkal tidak termasuk dalam satuan internasional? Karena jengkal merupakan alat ukur satuan tidak baku dan hasil pengukurannya tidak tetap, artinya setiap manusia memiliki ukur jengkal yang berbeda. Sebutkan 3 jenis alat ukur beserta fungsinya. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia. 2. Meteran berfungsi untuk mengukur panjang atau jarak antara dua titik. 3. Stopwatch berfungsi untuk mengukur waktu. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih, Bos. Selanjutnya dari kelompok 2. Kelompok 2. Di situ. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengukuran. Percobaan kedua. Melakukan pengukuran volume benda, alat dan bahan yang disiapkan adalah gelas tutul, air dan batu. Pertanyaannya, hasil pengukur volume air sebelum diisi batu, maka volume air yang sebelum diisi batu 100. Pertanyaan kedua, volume air setelah diisi batu, maka volume air setelah diisi batu 150. Volume batu, maka volume batu 150 liter. Percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua, kami melakukan pengukuran badan dengan menggunakan alat satuan baku dan alat satuan tidak baku. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat, meter, dan jengkal. Objek yang diukur adalah manusia. Nama siswa, Alfredus Deru, perkiraan ukur 10 jengkal, hasil pengukuran 150 cm. Katerina Juliana Garcela Raro 9 jengkal, hasil pengukuran 150 cm. Katerina Aca Bunda, perkiraan ukuran 11 jengkal, hasil pengukuran 140 cm. Elizabeth Evrianti, perkiraan ukur 9 jengkal, hasil pengukuran 140 cm. Apakah hasil pengukuran yang sama? Hasil pengukuran tidak sama. Mengapa satuan jengkal tidak termasuk dalam satuan internasional? Karena jengkal merupakan alat ukur satuan tidak baku dan hasil pengukuran tidak tepat, artinya setiap manusia memiliki ukuran jengkal berbeda-beda. Sebutkan 3 jenis alat ukur beserta fungsinya. Termometer berfungsi untuk mengukur tubuh manusia. 2. Meter berfungsi untuk mengukur panjang atau jarak antara dua titik. 3. Stopwatch berfungsi untuk mengukur waktu. Oke. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, duduk. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Cepat. Kelompok 3. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil
ukuran jengkal tidak termasuk dalam satuan internasional karena jengkal merupakan alat ukur satuan tidak baku. Sebutkan 3 jenis alat ukur beserta fungsi. 1. Termometer berfungsi untuk mengukur tubuh manusia. 2. Meter berfungsi untuk mengukur jarak atau antara titik. 3. Stopwatch berfungsi untuk mengukur waktu. Sekian dan terima kasih. Ada tanggapan dari teman-teman? Tidak. Oke, sama. Silakan dulu. Oke. Semua sudah melakukan percobaan toh? Ya. Berarti sudah tahu cara pengukuran dan cara menggunakan alat yang tepat. Ya toh? Ya. Sudah? Sudah. Jadi di sini kita akan menyimpulkan dari hasil diskusi kalian tadi. Kita sama-sama menyimpulkan hasil diskusi kalian tadi. Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Buatlah kesimpulan dari hasil percobaan tadi. Percobaan 1 dan percobaan yang kedua. Sudah siap kan? Sudah. Kamu sudah siap? Sudah. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari percobaan 1 dan 2 tadi. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari percobaan antara pengukuran tinggi siswa dalam volume benda dengan menggunakan alat ukur satuan baku dan tidak baku adalah hasil pengukuran dengan satuan tidak baku akan berbeda-beda, sedangkan satuan baku akan menghasilkan nilai yang sama. Ya, betul? Betul. Tepuk tangan dulu. Masih ada? Masih ada? Masih. Iya, baca. Kesimpulan dari percobaan antara pengukuran tinggi siswa dan volume benda dengan menggunakan alat ukur satuan baku dan tidak baku adalah hasil pengukuran dengan satuan tidak baku akan berbeda-beda, sedangkan satuan baku akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Ada? Kesimpulan dari percobaan antara pengukuran tinggi siswa dan volume benda dengan mengukur menggunakan alat ukur satuan baku dan tidak baku adalah hasil pengukuran dengan satuan tidak baku akan berbeda-beda. Sedangkan satuan baku akan menghasilkan nilai yang sama. Sudah? Oke. Jadi kesimpulan dari percobaan 1 dan percobaan yang kedua tadi, dan kesimpulannya bahwa dengan melakukan pengukuran menggunakan alat satuan baku dan tidak baku, hasilnya pasti tidak Sama. Ciko tingginya berapa jengkal? Iya toh? Seperti yang tadi kalian sudah ukur tadi. Iya tidak? Iya. Ada yang 9 jengkal, ada yang 10 jengkal. Jadi satuan baku itu berbeda-beda sesuai dengan orang yang mengukurnya. Misalnya, Ciko punya ukur tidak sama dengan ya, ukur tadi. Berbeda-beda. Atau sama?
Beda. Setiap orang itu pasti Beda. Oke? Bisa paham? Bisa. Jadi ibu kasih tugas, ya. Ibu kasih tugas minggu depan kumpul. Oke. Tulis tugas. Tulis tugas. Yang pertama itu apa itu pengukuran? Sudah? Yang kedua, sebutkan alat-alat untuk mengukur panjang, masa, dan waktu. Alat-alat ukur panjang, masa, dan waktu. Sudah? 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 Ciko, kenapa? Sudah tulis? Oke. Kalau sudah tulis, nanti kita capek kalau dari tadi. Kita capek. Ayo kita bangun dulu. Kita asik dulu. Kita mau SPK. Coba. Oke, kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sudah? Sudah. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Jadi, ingat tugas tadi tolong bekerja. Tugas itu sebagai nilai untuk apa? Nilai untuk tugas yang kedua. Nilai yang kedua. Jadi kerja ya? Kalau tidak kerja berarti tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Oke, baik. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Pasti ada yang tidak senang ini. Tidak. Semua senang? Senang. Oke, jadi kita punya kesimpulan dari materi hari ini. Materi tentang pengukuran. Kesimpulan materi untuk pengukuran hari ini. Jadi pengukuran itu merupakan apa? Membandingkan apa? Woi. Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Dengan besaran sejenis digunakan sebagai satuan. Kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis digunakan sebagai satuan. Lalu, apa itu besaran? Besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah siapa yang tahu?
itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya toh? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Maka besaran ini dibagi lagi menjadi 2. Besaran ini dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ada berapa besaran pokok? 7. Ada berapa besaran pokok? 7. Ada 7 toh? Ya. Sekarang ibu tanya dulu, apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah Besaran besaran pokok itu apa? Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran itu sendiri. Sekarang tadi kalian sudah bilang ada 7 besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama itu apa? Panjang. Panjang, betul. Apa lagi? Masa. Osin, apa lagi? Kuat arus, apa lagi? Jumlah zat, apa lagi? Waktu, apa lagi? Suhu, apa lagi? Intensitas cahaya. Jadi ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, dan intensitas cahaya. Nah, ada satuan toh? Iya tidak? Iya, ada satuan. Sekarang panjang itu satuannya apa? Panjang satuannya apa? Jiko apa tadi? Meter. Iya, panjang satuannya Meter. Tangan dulu. Kalau massa satuannya? Kilogram. Massa satuannya? Kilogram. Massa satuannya? Kilogram. Waktu? Sekon. Waktu sekon. Apa lagi? Suhu. Kelvin. Apa lagi? Intensitas cahaya. Apa lagi? Satuannya apa? Intensitas cahaya. Mol. Jumlah zat? Zat. Tulisannya CD. CD. Sudah? Itu besaran pokok. Kalau besaran turunan ada berapa? Ada berapa? 6. Ada 6. 5. Besaran turunan itu banyak. Ya toh? Ya. Yaitu luas, volume, massa jenis, percepatan, kecepatan. Ya toh? Ya. Banyak. Ada 10. Ada 10. Ada gaya, usaha, energi, daya, tekanan, momentum, dan sebagainya. Sekarang satuan itu juga ada 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku dan satuan tidak baku. Ya toh? Ya. Apa itu satuan? Apa itu satuan? Apa itu satuan? Ada yang tahu? Satuan adalah pembanding dalam suatu ukuran. Pembanding dalam suatu Pengukuran. Nah, satuan tadi ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Satuan baku. Contoh satuan baku itu apa? Alat-alat satuan baku. Contohnya seperti Meter. apa? Meter. Apa lagi? Bisa. Apa lagi? Apa lagi? Derajat. Apa lagi?
Langkah kaki. Iya toh? Ya. Dan Sebagainya. Oke. Jadi untuk materi pengukuran kira-kira sampai di sini dulu. Materi pengukuran itu sampai ini. Sudah toh semuanya sudah paham toh? Sudah. Jadi tolong belajar. Kalau pulang rumah itu belajar ya. Ya, Ibu. Kali depan soal yang Ibu kasih itu juga dikumpul. Setelah itu kita akan melakukan Ujian. ulangan. Iya toh? Ya. Ulangan minggu depannya. Tolong belajar. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kali ini, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking. Semua bangun. Bangun, berdiri, berhadap. Bangun, berdiri, dan sudah? Ibu punya ice breaking ini dengan judul tangan, tangga, dan tangga. Tangan, tangga, dan tangga. Perhatikan sini. Judulnya tangan, tangga, dan Tangga. Sekarang perhatikan sini. Kalau ibu bilang tangan, maka posisi tangan kalian seperti ini. Kalau ibu bilang tangga, maka posisi tangan kalian seperti begini. Dan kalau ibu bilang tangkap, maka posisi tangan kalian tangkap di tangannya Teman. Sudah siap? Sudah. Oke. Kita mulai. Mulai. Tangga. Fokus. Tangga. Tangkap. Marco bagaimana Marco? Marco tidak ada kawan. Marco tidak ada kawan. Jadi Marco bikin sendiri ya. Oke. Ibu ulangi sekali lagi, fokus. Tangkap. Tangan. Tangga. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, jadi untuk mengakhiri kegiatan ini kita akhiri dengan Doa. akhiri dengan doa. Segala sesuatu yang kita buat, kita harus bersyukur dan berterima kepada Tuhan. Oleh karena itu, Ibu minta lagi salah satu teman selain dari Efri, masih ada yang lain. Pimpin kita dalam doa. Yang sopan marilah kita menyapu hati dan batin kita untuk berdoa. Mintalah saya membawa secara ajaran Katolik dalam Bapa dalam ya Bapa dalam surga, aku tidak cukup kami haturan ke hadrat-Mu. Terima kasih yang Kau telah menolong kami dari pagi sampai siang hari. Sekarang kami istirahat, tinggal kami dalam jam istirahat kami agar kami sehat dan berkenan. Kami ini doa dan permohonan kami yang membuka suci kini dan semasa masa. Amin. Oke, terima kasih untuk Al yang sudah membawakan doa. Silakan
Istirahat. Terima kasih.